Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya dari kelas 11 Keperawatan 2 SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Blitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara konsep oral hygiene. Oral hygiene itu adalah membersihkan rongga mulut serta gigi dan gusi ataupun lidah dan sisa makanan yang ada di mulut menggunakan kasa atau kapas yang dibasahi dengan air bersih. Lalu kita juga bisa menggunakan dengan sikat gigi ya. Tujuannya melakukan oral hygiene itu adalah memberikan rasa nyaman dan pede bagi kita karena gigi kita selalu bersih. Yang kedua, mencegah infeksi dan menjaga kebersihan mulut dan gigi kita. Indikasinya pasien lumpuh, pasien sakit, pasien apatis, dan biasanya menggunakan oksigen ataupun setelah operasi mulut. Peralatannya untuk membersihkan mulut atau oral hygiene itu ada kasa, tonspatel, ada obat ya. Obatnya itu seperti NaCl, terus air, ada tisu, ada handuk sebagai pengalas, ada bengkok sikat gigi ataupun lapnya itu handuk itu, dan juga ada kain pengalas seperti pelak. Setelah ini saya akan memberi contoh oral hygiene pada orang sakit ataupun tidak sadar. Yang pertama, kita jelaskan prosedur apa yang akan kita lakukan kepada orang tersebut. Lalu yang kedua, cuci tangan 6 langkah. Yang pertama, basuh kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci ibu jari secara bergantian, kuku jari bilas lalu keringkan. Setelah itu, atur posisi pasien dengan miring kanan ataupun kiri. Setelah itu, setelah cuci tangan, kita siapkan peralatannya. Yang pertama, kita pasang handuk di bawah dagu agar nantinya airnya tidak berceceran kemana-mana. Yang kedua, ambil pinset dan bungkus dengan kasa, lalu basahi dengan air bersih ataupun hangat. Setelah itu, buka mulut dengan spatel lidah dengan cara menariknya dari dalam keluar, dan juga bersihkan langit-langit gigi serta gusi bagian dalam kanan kiri, juga gigi bagian dalam kanan kiri ya. Setelah itu, bersihkan gigi dan gusi bagian luar kanan dan kiri, gusi bagian atas dan giginya gini bagian kanan dan kirinya. Setelah itu, gusi bagian luar, bawah dan atas, dan gigi bagian luar, bawah dan atas. Setelah itu, yang terakhir adalah lidah bagian dalam, bawah, dan atas. Setelah itu, semua sudah terlakukan. Setelah itu, buang kasa yang kotor dan yang baru. Lalu kita ulangi meskipun satu kali, tetapi untuk sebagai pembersih lagi ya. Jadi kita ulangi lagi satu kali lagi. Selanjutnya saya akan ganti kasanya ini dengan yang baru, dan saya akan celupkan dengan air lagi. Bungkus tonspatel dengan kasa dan masukkan ke air. Lalu lakukan satu kali lagi, mulai dari gusi bagian dalam kanan kiri dan juga gigi bagian dalam kanan kiri ya. Meskipun pengulangannya hanya satu kali nggak apa-apa. Setelah itu, gusi bagian luar dan gigi bagian kanan dan kiri luar. Jadi masukkan aja ya. Terus lalu juga bibir. Setelah itu ini buang aja di bengkok. Setelah itu bersihkan mulut dengan tisu karena tadi ada sedikit air, dan mulut olesi gliserin ya.
Setelah itu mulut diolesi gliserin ya. Setelah itu kita bereskan alat dan kembalikan posisi pasien seperti semula dan cuci tangan 6 langkah, yaitu telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci ibu jari secara bergantian, kuku-kuku jari bilas lalu keringkan. Setelah itu yang kedua kita ke pasien yang sadar, yaitu yang pertama kita siapkan alat lalu cuci tangan 6 langkah dan kita setelah itu atur posisi pasien duduk, lalu pasang handuk di bagian bawah dagu, dan yang kedua kita siapkan tong spatel lalu bungkus dengan kasa dan basahi air bersih ataupun hangat. Setelah itu kita mulai membersihkannya mulai dari gigi bagian dalam. Setelah itu kita juga bagian dinding-dindingnya di sana ya, dalam, lalu lidah bagian bawah dan atas jangan lupa. Setelah itu kita juga menggosok gigi bagian bawah dan atas serta dalamnya. Gerakannya ke bawah dan menurun aja, intinya sampai bersih. Setelah itu karena ada sedikit airnya di bibir, kita bersihkan dengan tisu lalu olesi dengan gliserin dengan mulutnya. Setelah itu seperti biasa ulang 1 kali lagi mulai dari rongga mulut, dinding mulut, gigi, gusi, dan lidah ataupun gigi depan, gigi belakang, itu semua diulangi 1 kali lagi agar bersihnya itu merata. Dan setelah itu bereskan alat dan posisikan pasien seperti semula dan cuci tangan 6 langkah. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci ibu jari secara bergantian, kuku-kuku jari bilas selalu keringkan. Setelah itu rapikan semua alat ya. Setelah itu dokumentasi. Terima kasih, saya Jessica telah melaksanakan praktek oral hygiene yang hasilnya pasien sudah merasakan nyaman dan sudah pede kembali karena yang tadinya mulutnya kotor ataupun banyak sisa makanan yang sekarang sudah bersih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.